Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Telah bergabung bersama kami di studio Metro TV, Aris Setiawan Yudi, Jubir Pilkada PDIP. Selamat siang, Mas Aris. Selamat siang, Mbak. Ini nampaknya melihat dari penampakannya sangat sumringah. Insya Allah. Kenapa nih? Ada optimisme di Pilkada Jakarta akan unggul atau gimana nih? Iya, memang tadi disampaikan juga dari beberapa data-data internal di exit poll, memang beberapa Mas Pram dan Bang Dul ini unggul yang sudah di atas 52 bahkan 52%, bahkan ada yang menyatakan 55%. Tapi ini kan exit poll. Kita harus sabar menunggu sampai quick count yang kurang lebih jam 3 sore ya, Mas jam Toto ya. 4, jam 3 sudah dibuka. Jam 3 sampai jam 4 kira-kira kita sudah mendapatkan gambarnya. Tetapi yang penting tadi Mas Pram dan seluruh tim pemenangan mengimbau bahwa baik itu saksi, kemudian juga masyarakat, ayo bareng-bareng kita jaga di TPS kita. Karena ini jam 12 sampai jam 1 ini pemilih yang hanya bermodal KTP saja tapi tidak terdaftar di DPT itu bisa memilih. Nah ini juga tadi nih tintanya ini kali ini gampang luntur ini sekarang ini. Nah ini juga harus dijaga betul, jangan sampai ada pemilih yang mungkin ya, di Jakarta kan Pak Khalid mah di makanya Depok nggak boleh sampai jari-jarinya jadi susah hilang. Ini di Kerawang. Ini mudah-mudahan kita sih berharap tidak ada tindakan-tindakan yang di luar konstitusi, tetapi kami meyakini bahwa baik Bawaslu, baik masyarakat hari ini memantau semuanya. Hari ini zaman semakin canggih, dengan handphone masyarakat semakin berkuasa untuk mengawasi pilkada agar suara-suaranya ini sesuai dengan hati nurani gitu. Jadi kami sih yakin, alhamdulillah kalau melihat dari tren, meskipun ada tindakan-tindakan yang saya rasa kurang patut di beberapa hari ini dicontohkan oleh beberapa pejabat negara tinggi, pejabat tinggi negara seperti utusan khusus presiden yang mengupload surat ajakan memilih di hari tenang yang jelas melanggar undang-undang itu kalau pandangan saya. Tapi nampaknya masyarakat Jakarta mudah-mudahan lebih rasional dalam memilih. Masyarakat Jakarta mengikuti hati nuraninya untuk memilih calon yang dipikirkannya, yang dirasanya akan memperjuangkan masyarakat, bukan hanya di-endorse oleh elit-elit semata. Seperti itu, Mbak. Jadi optimismenya adalah satu putaran ya untuk Insya Allah Pramono. satu putaran, insya Allah. Seperti itu. Tapi ini sebetulnya apa sih yang paling berpengaruh? Apakah memang strateginya dipikirkan secara khusus di injury time atau seperti apa sih, Mas Aris? Kalau dikatakan injury time tentu saja tidak ya, karena justru kita melihat Mas Pram sejak awal itu gaspol sejak bahkan pendaftaran. Beliau mendaftar paling awal ya, kemudian juga dalam hal mengumumkan tim pemenangan paling awal ya, struktur tim pemenangan ini diumumkan secara lengkap paling awal. Kemudian juga mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemimpin Jakarta terdahulu, pemimpin-pemimpin nasional terdahulu seperti Pak SBY, Pak Yusuf Kala, bahkan kan. Nah ini lebih awal juga gitu. Jadi Mas Pram ingin gaspol karena Mas Pram menyadari bahwa elektabilitas dia, popularitas dia berada di bawah popularitas calon-calon lainnya. Calon lainnya misalnya Mas Kang Emil ya. Nah tetapi bagaimana Mas Pram dan Bang Dul ini gaya kampanyenya ini luar biasa karena merangkul semua pihak, Mbak. Ini kan dicontohkan dalam berbagai macam pilkada, berbagai macam pertarungan elektoral di Indonesia, bahwa masyarakat ini senang yang rukun-rukun, masyarakat senang yang riang gembira. Jadi Mas Pram mengunjungi seluruh gubernur Jakarta terdahulu, ya, hampir seluruh gubernur Jakarta terdahulu. Baik itu mulai dari Pak Anies yang awalnya bertemu di CFD, kemudian ada Pak Ahok, Pak Foke, Pak Sutioso, kemudian juga ada ada tokoh-tokoh nasional terdahulu, Pak SBY, Pak Yusuf Kala, Gus Sultan Hamengkubuwono IX. Artinya Mas Pram ini merangkul semua pihak termasuk komunitas-komunitas besar yang ada di Jakarta. Seperti FBR, Forkabi, kemudian ada FKPPI, kemudian para habaib dan ulama dirangkul. Ini yang membuat Mas Pram ini berdiri sebagai calon gubernurnya semua masyarakat Jakarta berbagai kalangan. Bahkan baik suku agama apapun dan lain. Kalau misalnya ini yang kontraproduktif kan hari-hari terakhir ini. Misalnya ada tiba-tiba menteri yang belum 100 hari kerja misalnya tiba-tiba mengambil cuti mengkampanyekan Bung Ara, kampanyenya Sarah begitu. Nah ini yang berbahaya saya pikir. Nah ini masyarakat mungkin lebih tidak suka dengan hal-hal seperti itu dan masyarakat ingin yang merangkul. Jadi ini pembelajaran untuk kita semua dan insya Allah masyarakat Jakarta hari ini bisa menunaikan kewajibannya atau haknya untuk memilih agar Jakarta lebih baik seperti itu. Tapi kita masih belum tahu bagaimana kemudian hasil pemungutan suara seperti itu, masih banyak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.